APD ya luar biasa, pengapnya luar biasa, badan itu waduh keringat. Kalau mau dibilang badan ini sebenarnya sudah ini ya, kena semprotan disinfektan terus, cium bau kayak gitu udah sakit kepala, udah ini mabuk. Bertetangga ya diusir sih, jangan kesini nanti kamu bawa virus, kamu kan harus juga mayat. Yang intinya kita kerja aja dulu dengan sukarela dan ikhlas. Selamat datang di podcast Polisi Kita yang membahas tentang banyak hal sisi lain tentang kinerja anggota kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, episode podcast kali ini menjadi spesial karena kita membahas mengenai Polwan tim khusus pemulasaran jenazah COVID-19. Wow, sepertinya baru kali ini kita dengar ada anggota polisi wanita mengatasi jenazah COVID. Apa kabar Mbak Rina? Alhamdulillah. Ini cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang anggota polisi wanita mengatasi jenazah COVID. Pernah nggak sih Mbak mengatasi jenazah-jenazah selain COVID lah sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sih Mbak, baru kali ini kami mengatasi jenazah ini, apalagi COVID, baru kali ini. Pengalaman yang berharga yang bisa Mbak share bahwa ini adalah sejarah ya, anggota Polwan berani mengatasi pemulasaran jenazah COVID. Ya kalau dibilang sejarah mungkin ya sejarah kali ya, baru kali ini dari seluruh Indonesia mungkin baru pertama kali ini ada Polwan yang seperti ini. Ya sangat inilah buat kami tuh kebanggaan tersendiri. Terus pengalaman-pengalaman kami yang dapatkan dari situ sangat banyak, yang tadinya nggak tahu gimana cara mengkafani, akhirnya kami tahu gitu kan. Terus itu ya kebanggaan kami sendirilah seperti itu Mbak, untuk pemulasaran ini. Jenazah COVID itu banyak banget orang nolak Mbak untuk melakukan pemulasaran. Ini Polwan malah berani Mbak. Itu gimana Mbak pengalaman? Pasti sedih, takut atau gimana, bisa ceritain Mbak ke kita? Loh, kalau takut sih bener awalnya takut ya. Cuma kemarin pada saat kami ikut tim pemulasaran ini, pimpinan kami itu Bapak Dir Samapta hanya menanyakan ke kami ya Polwan, yang berkenan, yang ikhlas dan sukarela siapa? Ya kebetulan kami Polwan 3 orang yang mengajukan, kami bersedia Pak. Konsekuensinya sudah tahu kan gitu, apa gini-gini siap udah tahu ya, akhirnya kami turun. Ya kalau dibilang takut sih takut ya, namanya virus yang namanya musuh yang nggak kelihatan, pasti kami akan takut, cuma ya bismillah aja, yakin. Sudah berapa jenazah yang sudah tim Polwan bantu untuk pemulasaran? Kebetulan sampai hari ini kami 25, sekitar 20-an ya untuk perempuan sendiri, karena kami tim Polwan ini khusus untuk menangani jenazah COVID yang berjenis kelamin perempuan. Apa saja sih yang dilakukan ketika dapat tugas, langsung melakukan apa atau menggunakan APD atau gimana tuh? Kami menggunakan APD lengkap yang sudah disiapin. Setelah melakukan APD, perlengkapan kita siapin mulai dari lem, paku, kayak kapas, kafan, sama lakban itu yang utama, sama plastik, itu harus kita bawa ke sana. Setelah masuk ke dalam rumah, kita liatin situasinya di mana posisinya. Kalau layak ruangannya agak sempit, kami ingin dulu cari tempat yang agak luas. Barulah kami mulai memberikan kapas dengan cara semprotan dulu ya, semprotan ini. Habis disemprot kita balut kapas. Ya, baju-bajunya dan apa yang mereka pakai itu kami nggak bisa lepasin, jadi kami mengkafani dengan baju apa yang mereka pakai gitu. Habis dikafani pakai kapas, kafanin masukin di plastik. Habis plastik baru kami lakban semprot lagi, masukin lagi ke dalam kantung jenazah kami angkat lagi berame-rame sama yang tim dari Polkinya ya, laki-lakinya, masukin ke peti. Habis dipeti kami lem lagi paku, baru di wrapping, baru kita serahin sama pihak bagian jenazah yang pemakaman, seperti itu ya.
ketika ada panggilan itu timingnya ada malam kah, pagi, siang atau gimana Mbak panggil? Kalau waktunya sih nggak terhingga ya Mbak ya. Kalau seandainya pernah sih sekali kita dalam sehari itu 3 kali. Pagi jam 8 kami sudah kerjakan, tiba-tiba panggilan lagi agak jam 9 malam, kami kerjakan lagi jam 12, ada panggilan lagi jam 1 malam, ya kami kerjakan sampai jam 4 karena waktu, tempat, lokasi juga itu yang bikin menghambat juga. Ya kadang waktunya bulan puasa kemarin sih kami mengerjakan itu sampai ya langsung sahur sekalian, habis sahur baru kami istirahat. Dalam sehari itu kadang bisa 4 kali, ganti baju, mandi gitu 4 kali gitu. Ya kalau mau dibilang badan ini sebenarnya sudah ini ya kena semprotan disinfektan terus, aduh udah kayak gimana ini. Udah kalau cium bau kayak gitu udah sakit kepala, udah ini mabuk lah. Mbak takut gak dikucilkan sama teman-teman? Kamu kan ikut ngatasin jenazah COVID ya, takutnya malah kita ketularan nih atau kena virus atau apa. Itu ada gak sih rasa kekhawatiran yang begitu? Kalau itu sih udah rasakan sih Mbak. Iya. Pernah dijauhin sama teman? Main ke rumahnya, kebetulan kan tinggal di apartemen sama teman gitu kan, bertetangga. Ya, diusir sih jangan kesini, nanti kamu bawa virus gitu. Ya udah pernah ngerasain. Terus itu pengen main ke rumah keluarga, pengen main ke sana, jangan dulu, kamu kan suka mayat ya. Ya kayak gitulah. Ada nggak keluarga yang COVID ini malah menolak ketika tim Mbak datang untuk mengambil jenazah atau mengkafani atau melakukan pemulasaran jenazah ini begitu besar tantangannya? Apa tuh Mbak? Ada yang menolak gitu, nggak mau makamin secara COVID. Cuma dari pihak rumah sakit sudah menyatakan kalau yang bersangkutan itu COVID. Cuma dari pihak keluarga membantah kalau itu COVID. Tapi kami memberikan himbauan seperti apa, dan mereka bisa menerima dengan oh ya udah kalau gitu, kalau memang aturannya seperti itu kami bisa menerima. Apa bedanya ketika tugas di lapangan menggunakan baju polisi menghadapi demonstrasi sama hari-hari yang sekarang menggunakan APD yang dikatakan juga panas sekali ya Mbak ya, itu terus menghadapi jenazah? Apa itu Mbak bedanya? Ya kalau bedanya, kalau pakai baju yang sekarang saya pakai ini, terus itu di menghadapi demo ya, kita masih bisa ketawa-ketawa sama pendemo, ajak komunikasi, ajak ini ya. Kalau sekarang APD ya luar biasa, pengapnya luar biasa, badan itu waduh keringatan sampai wah nggak jelas. Tugas hari-hari di Samapta tuh biasanya setiap hari ngapain Mbak? Tapi ini beda lagi tugasnya. Kalau tiap hari kami sehari-hari kebetulan kan di negosiator. Pada saat ngepam demo ya kami bertemu langsung sama pengunjuk rasa yang jelas siapa yang kami hadapi. Tapi yang sekarang kami nggak tahu siapa yang kami hadapi, itu virus ya, tapi yang nggak kelihatan dengan mata ya. Oke. Tim pemulasaran jenazah COVID-19 oleh Direktorat Samapta ini jumlahnya ada berapa dan berapa polwan dan berapa polisi laki-laki? Kalau yang setahu saya sih sekitar 80 sekian ya, tapi yang dibagi, yang bagian pemakaman ada juga. Yang standby di Monas itu kaminya sekitar 69, polwan itu 3 orang, itu di bawah pimpinan sama Ibran Nur Yasin sama Bapak Dir Samapta. Ini menjadi unik bahwa Mbak dan tim bertiga ya, cuma bertiga. Apa yang menjadi dasar ketika aku ingin membantu untuk menjadi bagian dari tim khusus ini? Apa itu Mbak? Ini apa sih Mbak? Ya panggilan jiwa aja sih. Kalau kayak gini, kebetulan saya juga orangnya senang ya namanya kayak kemanusiaan kayak gini ya, kayak dulu pernah ikut di tim Satgas Polwan RI di tsunami Palu. Jadi ada panggilan kayak gini, ya saya mengajukan, senang aja. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini, pimpinan kami apresiasi dan istilahnya memberikan kami ini inilah istilah penghargaan tersendiri buat kalian itu. Polwan seluruh Indonesia banyak, tapi hanya 3 orang ini yang mau yang terjun seperti ini. Jadi apresiasi banget sih sama Bapak Kapolri kami gitu. Kabarnya Pak Kapolri sudah memanggil ya tim ini untuk mendapatkan apresiasi. Alhamdulillah sudah sih. Gimana kami Mbak? Ya bangga, pengen nangis gitu, cuma ya malu juga sih banyak orang kalau nangis gitu kayak. Cuma ya
sangat bersyukurlah, tidak disangka. Luar biasa Mbak. Coba ada terakhir Mbak, closing statement dari seorang polwan yang menjadi penugasan khusus di pemulasaran jenazah COVID. Apa nih Mbak, bisa menginspirasi semua teman-teman anggota Polri ataupun masyarakat terhadap apa yang menjadi tugas mulia yang telah dilakukan? Ya, kalau saya sih ya sebagai polwan sendiri pribadi, kalau ada kesempatan untuk kayak seperti ini, jangan pernah mengharapkan balas imbalan dulu, kerjakan dulu, jangan takut, tampil aja dulu. Kedepannya mau risiko kayak gimana ya, nanti dia akan kita ini ke belakangnya. Yang intinya kita kerja aja dulu dengan sukarela dan ikhlas, itu aja sih Mbak. Kalau untuk ini banyak orang bilang polwan sama polki itu beda, tapi di sini tunjukin kalau polwan itu tidak sama seperti ini, setara gitu sama sama polkinya. Jadi dibilang kekuatan atau ini kelemahan apa segala macam polwan itu di bawah rata-rata, tunjukin kalau kami itu bisa, kami itu kuat juga, tidak seperti polki ya, istilahnya bisalah apa yang dikerjakan polki kami juga bisa, seperti itu sih Mbak. Terima kasih Mbak Rina ngobrol-ngobrolnya di podcast Polisi Kita. Semoga ceritanya Mbak Rina dan teman-teman polwan yang lainnya juga menginspirasi semua anggota Polri, khususnya wanita, dan juga masyarakat bisa tahu bahwa ada sosok polwan yang sangat mulia dan sukarela dalam bertugas seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dan kita akan ketemu lagi di podcast Polisi Kita.